Halo semuanya, selamat datang di Income Channel. 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 Menurut Stephen Robbins dan Mary Coulter, 2012-36. Secara bahasa, manajemen berasal dari kata manage, yang artinya mengatur. Sedangkan secara etimologi, manajemen adalah ilmu dan seni yang mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya, secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu dalam sebuah organisasi. Pada tahun 1812, Charles Babbage mendirikan Analytical Society, yang tujuannya adalah untuk mengulik lebih dalam soal matematika. Pasalnya, saat itu matematika dinilai dapat menyelesaikan banyak persoalan di berbagai sektor industri, seperti navigasi, sains, hingga engineering. Budaya organisasi sebagai perilaku yang tepat, ikatan-ikatan dan motivasi individu, dan menegaskan solusi bila ada kemenduaan. Ini menentukan cara dari organisasi memproses informasi, hubungan internal, dan nilai-nilai yang ada. Budaya organisasi harus difungsikan pada setiap tingkat organisasi dari keadaan yang samar-samar menjadi suatu yang nampak. Diferensiasi ini merupakan ciri dari perbedaan produk yang dimiliki dengan produk pesaing. Diferensiasi produk dilakukan agar produk tersebut selalu eksis di pasaran. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe dulu ya channel Income, biar kalian makin banyak pengetahuan. Dalam kondisi persaingan bisnis yang semakin ketat seperti sekarang ini, peran sebuah merek menjadi sangat penting untuk menjadi merek yang dikenal. Pasalnya, atribut-atribut kompetisi lainnya relatif mudah ditiru kompetitor. Merek merupakan nama atau simbol yang bersifat membedakan. Agar barang sampai ke konsumen, dan tidak menumpuk menjadi stok di gudang, hingga berpotensi menjadi kadaluarsa, maka diperlukan suatu proses, atau saluran distribusi yang diterapkan perusahaan, agar bisa sampai ke konsumen. Tanpa adanya campur tangan dari distributor, barang dari produsen bisa saja tidak sampai ke konsumen. Ibarat makhluk hidup yang memiliki siklus hidup dimulai dari kelahiran, masa muda atau masa remaja, masa tua hingga masa kematian. Begitupun sama dengan produk. Produk pun memiliki siklus hidup, di mana produk itu mulai dikenal hingga produk itu sudah tidak ada peminatnya, hingga akhirnya mengalami penurunan bahkan kematian. Siklus hidup produk atau product life cycle merupakan proses alami yang dialami setiap produk perusahaan. Oleh karena itu, jika Anda mengalami penurunan penjualan tiba-tiba, mungkin artinya bukan karena produk Anda kurang bagus, melainkan masyarakat mulai jenuh dengan produk tersebut. Sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe dulu ya channel Income, biar kalian makin banyak pengetahuan. Sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe dulu ya channel Income, biar kalian makin banyak pengetahuannya. Pernahkah Anda mendengar nama seperti Adolf Hitler, Benito Mussolini, Napoleon Bonaparte, Barack Obama, Vladimir Putin, serta Bapak Joko Widodo? Mereka merupakan para pemimpin di masanya, di mana mereka memimpin dengan gaya kepemimpinannya masing-masing. Seorang pemimpin tentu harus memiliki kemampuan untuk memandu anggotanya. Selain itu, seorang pemimpin harus dapat mempengaruhi sekaligus meyakinkan sekelompok orang atau seseorang. Ketika pemimpin dan anggotanya sudah berada di jalur yang sama, maka apa yang ditargetkan akan lebih mudah dicapai.
Apakah Anda pernah merasa paling berpengaruh, paling terkenal, paling diandalkan, paling dibutuhkan, paling disayang? Namun kenyataannya tidak seperti itu. Hati-hati jika Anda merasa seperti paling dikenal atau terkenal, paling dibutuhkan. Bahkan sampai paling berpengaruh, bisa saja Anda sedang terdampak atau terkena Stark Syndrome. Apakah mungkin Stark Syndrome berbahaya bagi karir atau kehidupan seseorang? Bagaimanakah ciri-ciri orang yang terkena atau terdampak Stark Syndrome? Pada dasarnya, mobilitas sosial ini merupakan salah satu fenomena sosial yang kerap terjadi di kehidupan sosial sehari-hari. Pengertian mobilitas sosial dan mobilitas lainnya merupakan suatu gerakan atau perpindahan yang dapat menimbulkan perubahan. Lalu, sosial itu sendiri merupakan suatu hal yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat. Perpindahan pada pengertian mobilitas sosial biasanya berpindah ke sesuatu yang lebih baik. Tapi tak bisa dipungkiri, mobilitas sosial ini bisa saja dialami ke jenjang yang lebih rendah, atau tetap sederajat. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe dulu ya Income Channel, biar kalian makin banyak pengetahuannya. Inovasi, teknologi terbarukan atau masalah. Revolusi industri merupakan sebuah perubahan besar dalam cara hidup dan bekerja masyarakat pada abad ke-18 dan ke-19 di Eropa dan Amerika Utara. Periode ini ditandai oleh kemajuan dalam teknologi dan inovasi yang memungkinkan produksi massal menjadi mekanisasi industri. Revolusi industri dimulai dengan pengembangan mesin tenun dan mesin uap yang memungkinkan produksi tekstil yang lebih efisien dan cepat. Perkembangan dalam teknologi ini memicu perubahan besar dalam masyarakat. Sebelum revolusi industri, pekerjaan dilakukan secara manual dan rumah tangga menjadi unit produksi terbesar. Namun, dengan mesin-mesin baru yang memungkinkan produksi massal, pabrik-pabrik tumbuh dan mengambil alih posisi rumah tangga sebagai unit produksi utama. Perubahan ini pun memengaruhi sistem ekonomi. Sebelum revolusi industri, produksi barang dikerjakan oleh para petani, pengrajin, atau buruh kecil dengan upah yang tak seberapa. Monkey business. Apakah kamu pernah mendengar istilah monkey business? Sebuah praktik yang dimana dapat berimplikasi secara hukum, namun terkadang praktik ini juga terjadi tanpa disadari. Salah satu alasan yang menjadi penyebabnya adalah kurangnya pengetahuan para pemilik usaha maupun masyarakat luas secara konsumen tentang konsep monkey business itu sendiri. Oleh karena itu, tak aneh jika beberapa orang mungkin melakukan praktik ini secara tidak sadar. Baiknya, jika tidak ingin terjerat ke dalam monkey business, kamu perlu mengenal dulu apa itu monkey business. East India Company, salah satu perusahaan yang melakukan perdagangan monopoli. Perusahaan ini terlibat dalam politik dan bertindak sebagai agen Inggris imperialisme di India dari awal abad ke-18 hingga pertengahan abad ke-19. East India Company mendapat tentangan dari Portugis dan Belanda yang ada di Indonesia. East India Company ini lebih awal 2 tahun didirikan dari berdirinya Foreign Ostindische Company atau VOC pada tahun 1602. George Eastman, pendiri Eastman Kodak Company.
Lahir pada 12 Juli 1854 di Waterville, New York, Amerika Serikat. Ia adalah anak kedua dari George Washington Eastman dan Maria Kilburn. Ayahnya, George Washington Eastman, menjalankan sebuah nursery, dan ketika Eastman Jr. baru berusia 5 tahun, keluarganya pindah ke Rochester. Di sana, ayah George Eastman mendirikan Eastman Commercial College. Kematian ayahnya yang mendadak menyebabkan penutupan perguruan tinggi tersebut dan meninggalkan Eastman. Dan keluarga Eastman mengalami kesulitan keuangan setelah kematian ayah George Eastman pada tahun 1862. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe dulu ya channel Income, biar kalian makin banyak pengetahuan. Kalian yang hobi dan suka membaca buku pasti sudah sangat familiar dengan logo yang bergambar penguin pada beberapa judul buku internasional. Rasanya, rak buku akan terlihat lebih indah dan menarik jika ada satu saja buku berlogo penguin yang bertengger di sana. Inilah kekuatan yang berhasil diciptakan oleh Penguin Books, sebuah brand penerbit buku yang namanya telah melegenda di kalangan bookworm di penjuru dunia. Bahkan, penerbit ini terdaftar dalam London Stock Exchange. Pada tahun 2015 lalu, keuntungan penjualan Penguin Books berhasil meningkat hingga 11,8% dari tahun sebelumnya. Hal ini cukup membanggakan di tengah maraknya penggunaan e-book. Kesuksesan tersebut tak terlepas dari sosok profil Alan Lam, sang pendiri brand Penguin Books. Anita Prilly dilahirkan pada tahun 1942. Seorang anak imigran Italia yang mengelola kedai makan bergaya Amerika di kota kecil Inggris, Littlehampton. Di sebuah klub di Brighton, disinilah Anita bertemu dengan seorang pria bernama Gordon Rodick. Pada tahun 1970, mereka menempuh perjalanan ke San Francisco, di mana di Telegraph Avenue mereka melintasi sebuah toko bernama The Body Shop. Toko ini menjual sampo, lotion, dan krim tubuh sembari menganjurkan kepedulian terhadap lingkungan dan mendorong pelanggan untuk membawa wadah sendiri yang dapat didaur ulang. Dari sinilah dimulainya The Body Shop yang mereka dirikan. Sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa like, comment, share, and subscribe dulu ya Income Channel, supaya kalian makin banyak pengetahuannya. Seattle, Washington, 15 Juli 1916. Di tahun inilah cikal bakal berdirinya Boeing Company. Didirikan oleh seorang pengusaha yang bernama William Edward Boeing. Ketika itu, William Edward Boeing ditemani oleh George Conrad Westervelt yang merupakan seorang insinyur angkatan laut yang mempelajari aeronautika. Mereka merasa mampu melakukan lebih baik ketika mereka terbang dengan pesawat Curtiss biplane, di mana mensyaratkan penumpang dan pilotnya duduk di sayap. Mereka pun tidak pernah mendapatkan jawaban yang pasti kenapa seperti itu. BMW Twin Float Seaplane telah dirancang dan mulai dibangun oleh Boeing dan Westervelt.
dirancang dan dibangun di rumah mengapung milik Boeing di Lake Union. Boeing menyelesaikan 2 konstruksi 2 pesawat ketika Westervelt ditugaskan ke timur. Hingga akhirnya, di tanggal 15 Juli 1916, menyusul penerbangan perdana, Boeing mendirikan Pacific Aero Product Company dan di tahun 1917 mengubahnya menjadi Boeing Airplane Company. Halo Sobat Income, pada kali ini kami tidak membahas sejarah sebuah perusahaan, namun kita akan menjelajahi sebuah momen penting dalam sejarah transportasi, yaitu pembukaan jalur kereta api Liverpool-Manchester. Ini merupakan tonggak revolusioner yang mengubah cara dunia bergerak dan berdampak besar pada perkembangan industri pada saat ini. Jadi, siapkan diri Anda untuk sebuah perjalanan menelusuri sejarah yang memukau.